Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Arika Fauzia. Selamat datang di pembelajaran kali ini. Kali ini aku akan menjelaskan dan membahas mengenai kekuatan belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Ya, bisa diikutin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya aku mau kasih tahu juga sebelum kita mulai pembelajaran, video pembelajaran kali ini akan aku screen recording dan nanti akan aku share di YouTube. Jadi buat teman-teman yang gak bisa mengikuti pembelajarannya langsung, bisa lihat di YouTube aku. Dan nanti harus di like, comment, dan di subscribe ya, tentunya gitu. Langsung aja ya, kita mulai. Sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Arika Al-Fauzia, biasa dipanggil Arika. Kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan belajar. Nah, teman-teman pasti tahu dong kekuatan belajar tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin belum tahu keseluruhan ya, makanya aku akan kasih tahu secara mendalam dan supaya teman-teman bisa lebih paham nih apa aja kekuatan-kekuatan dalam belajar, apa aja kekuatan-kekuatan di dalam segala hal yang akan kita lakuin. Karena ini bukan hanya kekuatan untuk belajar aja kalau yang aku tangkap, karena meskipun ini simple tapi hasilnya itu hasilnya itu maksimal lah. Meskipun ini hal yang simple tapi ini sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan hasil yang akan kita peroleh kayak gitu ya. Jadi perkenalan lagi, aku Arika Fauzia dari Pendidikan Luar Sekolah kelas A tahun 2015, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Jakarta gitu. Jadi buat teman-teman yang gak kenal sama aku, silahkan kalau yang mau cari tahu nih ya, nama dan nomor induk mahasiswa aku gitu. Sekarang kita langsung mulai aja. Slide yang pertama, yang kedua sih maksudnya. Jadi yang slide berikutnya ini adalah sebelum kita mulai apa sih kekuatan belajar, aku mau sedikit kenalin mengenai peribahasa tentang belajar. Jadi kalau kata orang tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan. Maka aku mau kasih tahu sedikit peribahasa-peribahasa mengenai belajar yang biasa dipakai di luar negeri, yang berasal dari luar negeri kayak gitu ya. Ini ada 3. Yang pertama berasal dari peribahasa Cina kuno, yaitu belajar tidak memiliki tempat pemberhentian dan tidak ada batasannya. Jadi kalau dibilang long life learning, long life education itu bener banget, karena memang belajar itu nggak ada batasannya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada peribahasa dari Amerika. Dari Amerika yang berbunyi, orang yang tidak membaca tidak lebih baik daripada yang tidak bisa membaca. Paham nggak artinya? Nih, jadi artinya gini, orang yang tidak membaca tidak lebih baik daripada orang yang tidak bisa membaca. Jadi orang yang bisa membaca itu nggak lebih baik dari orang yang buta matanya, yang tidak bisa melihat kayak gitu. Jadi memang orang-orang yang malas baca, orang-orang yang lebih senang main kayak gitu, itu gak lebih baik dari orang yang buta matanya gitu. Nah, berikutnya aku mau ucapin selamat datang untuk Stefani sama Ratu Zulfa ya. Stefani sama Ratu Zulfa bisa mengikuti pembelajaran ini karena ini baru mulai ya, kayak gitu. Bisa diikutin. Bisa disiapin juga catatan-catatannya untuk yang mau catat. Dan yang mau nanya-nanya bisa mulai dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah aku bisa jawab, dan kalau misalkan aku nggak bisa jawab, aku mau tanya balik ke kalian. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga di sini ada peribahasa dari India, yaitu pengetahuan tanpa karakter dan ilmu tanpa pengetahuan tanpa kemanusiaan yang mematikan. Jadi pengetahuan tanpa karakter dan ilmu tanpa pengetahuan dan tanpa kemanusiaan itu adalah sesuatu yang mematikan.
ibarat kita jalan tapi kita nggak bisa bersosialisasi sama orang, jadi kemanusiaannya kurang gitu. Itu mematikan kayak gitu ya. Nah, terus kita sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung ditulis di chat, nanti aku langsung jawab bisa, atau nanti di keep dulu jawabannya dan aku jawab di akhir. Kayak gitu ya. Sekarang aku mau, Stephanie nggak bisa on webcam, mungkin lagi di jalan ya Steph ya? Nggak apa-apa ya, lagi di jalan tapi bisa ikutin dengar suaranya, nggak apa-apa. Yaudah, lanjut ke peribahasa selanjutnya. Peribahasa selanjutnya ini dari peribahasa umat muslim. Mungkin teman-teman biasa dengar, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga peribahasa ini kayak gitu ya. Ada 3. Ini yang pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, pria dan wanita. Jadi gak ada batasannya menuntut ilmu itu, karena Allah pun menyuruh umatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu hingga sampai liang lahat. Nah itu kayak tadi yang long life learning, konsepan itu bener banget. Terus long life education itu juga bener banget konsepannya. Dan teman-teman mungkin ada yang udah tahu juga tentang konsep itu gitu. Jadi memang kalau kita yang namanya belajar itu mulai dari kita di dalam perut, bahkan sebelum kita ada. Jadi sejak pencarian pasangan suami dan istri gitu. Nah itu tuh bener banget. Jadi kita kalau mau punya anak yang kayak gimana itu harus lihat dulu bibit, bebet dan bobotnya pasangan kita gitu. Emang bisa apa belajar dalam perut? Bisa banget Sania. Jadi belajar dalam perut, karena yang namanya janin, yang namanya bayi yang masih di dalam kandungan itu dia bisa mendengar, bisa merasakan. Jadi apa yang dilakuin sama ibunya, apa yang didengar sama ibunya, apa yang dimakan, bahkan ya yang dimakan sama ibunya pun dia bisa mendapatkan itu, bisa mendapatkan asupan itu. Jadi makanya banyak banget bayi-bayi di dalam perut yang suka didengerin sama musik-musik musik-musik yang memang nadanya slow, yang bisa membuat tenang kayak gitu. Jadi bayinya di dalam perut itu tenang. Terus kenapa ibu yang lagi mengandung itu nggak boleh yang namanya melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu? Itu karena nanti mempengaruhi anak yang akan dia lahirkan gitu. Nah misal anak-anak yang misalnya dia hafal Al-Quran kayak gitu. Nah itu banyak juga kan ibu-ibu yang memang dari awalnya, dari mengandungnya itu udah anaknya terbiasa didengerin murotal Al-Quran. Jadi dia terbiasa, dan ketika lahir diputerin lagi. Jadi dia dengan mudah bisa menghafalkan ayat Al-Quran itu gitu ya. Terus itu tadi yang mana tuh? Yang kedua. Nah yang ketiga adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya ini adalah gak ada batasannya menuntut ilmu itu, sampai sejauh-jauhnya. Jadi jangan gampang puas dalam menuntut ilmu. Jangan berhenti dalam menuntut ilmu, karena selama kita masih hidup, kita akan butuh ilmu. Selama kita masih hidup, kita masih menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita akan selalu butuh ilmu sampai kita meninggal gitu. Baru kita boleh berhenti belajar gitu ya. Makanya banyak banget dosen-dosen, banyak banget orang-orang tua yang masih pengen mendapatkan ilmu yang lebih. Contohnya mereka mengikuti kursus kan gitu ya. Mungkin itu mengisi keseharian mereka, tapi di sisi lain itu juga menambah kemampuan dia, menambah kecakapan hidup mereka, menambah keterampilan mereka gitu. Jadi mereka bisa menjalani hari-harinya dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih baik gitu. Itu tadi peribahasa muslim. Teman-teman semoga bisa paham ya yang tadi. Sampai Depok aja, Cina jauh. Iya jauh banget sih emang. Dari Depok aja ke Romangun jauh ya. Lagi ke Cina. Ya udah. Sekarang kita masuk ke nih. Ya kepotong sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan keterampilan belajar? Nah coba teman-teman bisa jawab nggak? Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan belajar? Aku tunggu, aku kasih waktu berapa menit ya? 3 menit.
2 menit aja deh, 2 menit untuk jawab apa sih yang dimaksud dengan keterampilan belajar. Diketik ya, aku tunggu. Ayo jawab, keterampilan belajar itu apa? Ayo. Ding ding ding. Ding 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 ding. Apa keterampilan belajar? Oh iya teman-teman, maaf ya kalau dengar ada yang baca Al-Quran atau ada yang lagi sholat, karena rumah aku depan-depanan sama masjid. Jadi mikrofonnya kedengeran. Ya gitu. Keterampilan belajar kalau menurut Sonia, belajar berarti skill. Keterampilan belajar berarti skill yang dimiliki orang dalam pembelajaran. Betul sekali. Betul. Jadi ya kita lanjut ya. Jadi nih dia, ya berantakan. Gini teman-teman nih, keterampilan belajar itu ada 3. Ini attitude ya, nih yang ketutupan sama apa nih? Panah, ini attitude. Jadi ada 3 hal yang perlu kita punya. Ada 3 hal keterampilan belajar yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing dalam belajar. Yang pertama knowledge, yang kedua attitude, dan yang ketiga skill. Apa tuh knowledge? Knowledge itu adalah pengetahuan. Terus attitude itu apa ya? Sikap dan perilaku kita. Dan yang terakhir adalah skill, yaitu keterampilan atau kemampuan kita atau kecakapan kita gitu di dalam suatu hal atau suatu bidang. Nah, dari ketiga keterampilan belajar ini bersatu padu sih sebenarnya ya. Bersatu padu di dalam belajar, dalam proses pembelajaran. Karena dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini, kalau ketiganya ini ada, maka hasil pembelajarannya pun akan maksimal. Jadi kalau satu enggak ada, kadang tuh suka jomplang. Maksudnya jomplang tuh misal gini, kita knowledge-nya doang ada, pengetahuannya aja yang ada, atau keterampilannya aja yang ada, tapi attitude-nya enggak ada. Jadinya kayak gimana tuh orang? Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan attitude-nya nggak ada, cuman punya keterampilan atau enggak pengetahuan, itu dia akan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat, akan kesulitan dengan bersosialisasi dengan masyarakat, karena dia nggak punya attitude yang baik. Jadi meskipun dia pinter, tapi sikapnya suka jelek-jelekin orang, sikapnya suka merendahkan orang, kan gak bagus ya. Meskipun dia pintar gitu, meskipun dia punya keterampilan yang baik, ibaratnya gitu. Nah itu gak bagus banget. Makanya kenapa ketiga ini harus ada, karena biar seimbang, ke masyarakatnya seimbang, ke diri kita sendiri seimbang, dan untuk meningkatkan taraf hidup kita pun seimbang gitu ya. Nah ini dari siapa nih? Ratu Zulfa. Keterampilan belajar harus ada knowledge, attitude, skill, harus wajib punya 3 itu. Kalau nggak ada salah satu itu gimana? Nah itu yang tadi aku bilang. Kalau salah satunya nggak ada, nggak akan maksimal untuk kita mengaktualisasikan diri kita. Jadi kayak apa ya? Yang tadi bilang kalau misalkan dia cuma belajar aja, tapi attitude-nya jelek ya gitu, dia nggak akan bisa diterima dengan baik di masyarakat, karena masyarakat akan menilai dia ya sikapnya nggak bagus gitu. Pinter doang, ibaratnya kan gitu ya. Pinter doang tapi sombong gitu. Pinter doang tapi suka jelek-jelekin orang gitu. Nah itu nggak bagus. Makanya ketiga ini harus benar-benar ada dan benar-benar harus dikuasain gitu. Nah teman-teman gimana nih? Udah punya 3-3 belum? Kalau udah alhamdulillah, luar biasa, kita harus tingkatin terus. Tapi kalau merasa masih kurang, nah itu juga harus diasah lagi supaya ketiga-tiganya ada gitu ya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dia. Berikutnya adalah fasilitasi belajar. Jadi fasilitasi belajar ini merupakan jembatan antara konten dan belajar.
maksudnya konten dan belajar apa sih Arika gitu ya. Bingung kan konten dan belajar itu apa? Bentar, aku mau jawab dulu nih. Pertanyaan dari Stefani, attitude lebih ke akhlak ya? Bisa dibilang kayak gitu, lebih ke akhlak, lebih ke sikap, perilaku kita kayak gitu. Jadi kalau muslim mungkin biasa bilang akhlak gitu ya. Tapi emang lebih normal, lebih lebih biasa dibilangnya attitude gitu, sikap atau perilaku kita kayak gitu ya Stefani gitu. Nah dilihat lagi nih kita kayak gimana sih gitu. Nah terus ini aku mau jelasin sekarang mengenai fasilitas belajar. Fasilitasi kemampuan merupakan jembatan antara konten dan belajar. Nah konten itu ada dua dan konten itu menghadiri dan belajar itu bertanya. Jembatan ini melihat dan mendengar. Jadi nih ibarat jembatan di tengah ya. Nah ada dua jalan ini ada konten dan ada belajar. Nah kontennya ini menghadiri, belajarnya itu bertanya. Jadi dalam belajar ada yang namanya itu 3 tahap berarti ya, konten, jembatan, dan belajar. Di konten ini maksudnya kita hadir baik secara online kayak gini nih, kita online kan, atau secara langsung di dalam kelas kayak gitu. Itu seenggaknya kita hadir, kita ada di situ, kita ikut partisipasi di dalam pembelajaran itu gitu ya. Nah tadi konten ya, konten pintu pertama, ibaratnya jalan pertama untuk menuju jembatan. Nah terus sudah di jembatan ini melihat dan mendengar nih kayak gini, melihat dan mendengar. Jadi kita ngelihat orangnya, siapa sih orang yang ngasih materi, terus siapa yang ngasih tahu mengenai ilmu-ilmunya, dan kita mendengar juga apa yang dia sampaikan. Karena dalam Islam pun diajarkan untuk jangan lihat siapa orang yang ngasih tahu, siapa orang yang ngasih ilmunya, tapi dengerin apa yang dia sampaikan kayak gitu, dengerin apa yang ilmu yang dia kasih gitu. Jadi kita nggak boleh ngelihat orangnya gitu, jadi kita mendengar apa yang orang itu sampaikan gitu. Jadi mutu dari apa yang dia omongin. Nah itu tadi jembatan ya, melihat dan mendengar. Dan yang jalan yang terakhir itu adalah belajar. Nah belajar ini masuk ke dalam bertanya. Jadi kenapa dalam belajar itu kita biasa mendengar, melihat, menghadiri, dan bertanya di akhir proses pembelajaran? Karena ya itu di situ proses belajarnya terjadi gitu. Kalau misalkan kita diem aja gak nanya, kan bingung ya kita itu sebenarnya orang yang kita ajarin itu paham apa enggak sama yang kita sampaikan kayak gitu. Makanya kenapa harus bertanya, meskipun bertanyanya ya hal-hal yang menurut kita biasa, tapi itu mungkin menurut orang yang bertanya adalah hal yang luar biasa gitu ya. Sampai sini sudah paham? Ya, Stefani masih ada kan ya? Stefani, Sonia, Ratu. Kalau ada yang mau tanya, tanyain aja ya. Terus sekarang adalah yang slide berikutnya, dampak. Nah, ini dia. Sebenarnya materi yang aku sampaikan ini lebih menjurus ke agama Islam. Jadi untuk yang non muslim mohon maaf, semoga bisa mengikuti ya. Kayak gitu. Ini dampak dari belajar, dampak dari menuntut ilmu. Ini ada 2 sih sebenarnya. Dampak dari banyaknya ilmu, maka kita akan menjurus pada takwa. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28. Dan yang kedua adalah dampak dari banyaknya harta. Banyaknya harta akan menjurus pada melampaui batas. Ini kurang S-nya ya. Iya, kurang S-nya. Jadi banyaknya harta akan menjurus pada melampaui batas atau durhaka. Karena kenapa kayak gitu ya? Kenapa banyaknya harta kita bisa jadi durhaka? Tapi sedangkan kita banyak ilmu, kita akan menjurus pada takwa. Karena dari yang aku pahami dari guru aku yang memang aku ikutin gitu ya, guru-guru aku menyampaikan kita harus kejar ilmu, karena dengan ilmu dunia akan ikut kayak gitu. Dengan ilmu dunia akan ikut sama kita. Tapi kalau misalkan kita hanya kejar harta aja, dunianya ilmunya nggak dicari, cuman harta aja, coba dah hidupnya gimana? Gak bakalan bahagia kan ya ibaratnya kayak gitu. Cuman ngejarnya uang, cuma ngejarnya materi kayak gitu, tapi ilmunya nggak tahu dia.
ilmunya nggak berkah. Nah bener tuh, nggak berkah kata Ratu. Terus kata Sonia nggak tentram, ya gitu. Jadi hidupnya tuh kayak gelisah lah gitu ibaratnya. Kan banyak banget ya kejadian kayak gitu, cuman hartanya banyak tapi dia nggak bahagia karena ya itu dia nggak berkah hidupnya gitu. Jadi kejar ilmu, otomatis dunia akan ngikut, percaya. Gini, ibarat ya kalau dalam agama Islam ada hadis lagi yang ngomong kayak gini, kalau kita mau selamat di dunia maka harus dengan ilmu, kalau kita mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu, dan kita mau selamat di dua-duanya maka dengan ilmu, kayak gitu. Itu makanya itu hal yang sangat benar-benar penting banget yang harus kita persiapin benar-benar gitu ya. Soalnya memang ilmu itu segalanya deh. Bahkan orang yang mati, orang yang meninggal dalam keadaan dia ingin menuntut ilmu pun itu masuk ke dalam hal yang meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah, karena dalam keadaan niat yang baik gitu untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu ibadah ya teman-teman. Jadi banyak-banyaklah menuntut ilmu, banyak-banyaklah datang ke majelis-majelis ilmu. Iya, jadi kayak ustazah ya, materinya kayak ini gitu ya. Coba selanjutnya. Nah nih, lebih ke Islam lagi nih. Siapa nih, maaf ya. Nih, ada beberapa nilai-nilai belajar. Ada berapa nih? Ada 16 tuh teman-teman, bisa lihat ya. Ada 16. Yang pertama, ilmu karena Allah itu sama dengan takwa. Tadi kayak yang udah dijelasin ya, yang pertama ilmu karena Allah sama dengan takwa. Nah terus yang kedua, mencari ilmu adalah amal ibadah. Nah yang tadi aku bilang, mencari ilmu adalah amal ibadah. Jadi banyak-banyaklah datang ke majelis ilmu deh gitu, biar ibadahnya semakin banyak. Gitu. Nah terus mengajarkan ilmu adalah kebajikan. Mengajarkan ilmu adalah kebajikan teman-teman. Jadi kalau kita punya ilmu apapun, meskipun sebesar biji zarah pun, itu akan bernilai ibadah dan akan bernilai kebaikan untuk kita. Dan kalau nanti orang yang kita ajarkan, meskipun cuma belajar alif, misal alif, ba, tuh ya, cuma dua, kita ajarin sama anak kecil itu ngajarin lagi ke temennya, pahalanya bakal ngalir ke kita gitu ya. Terus ya Allah, biji zarah tuh kecil. Itu apa ya? Itu tuh buah yang ada di zaman Rasulullah. Jadi sekarang itu nggak ada gitu. Tapi memang ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Tapi aku lupa sih Al-Qurannya surat apa, ayat berapa gitu. Kalau Nurul Zahra mah teman kita. Ya Allah. Iya, jadi gitu ya. Terus tadi yang mana tuh? Kebajikan. Nah yang keempat, menelaah ilmu adalah tasbih dan sholat malam. Jadi menelaah itu maksudnya mengkaji ilmu ya gitu. Jadi merupakan suatu tasbih atau sholat malam. Nah memikirkan ilmu yaitu pahala puasa. Menerapkan ilmu adalah pahala sedekah. Ilmu adalah kawan. Terus ilmu adalah memperbanyak kawan juga. Ilmu yang diajarkan akan bertambah. Jadi sebaik-baik belajar adalah kita ngasih tau lagi ke orang. Sebaik-baik belajar adalah kita ngejelasin lagi ke orang. Makanya kenapa seneng banget gitu. Aku tuh seneng banget ngajarin orang lagi, karena dengan aku ngajarin orang itu ilmu aku juga akan bertambah kayak gitu. Gak akan berkurang dah pokoknya. Karena kita kalau ngajarin orang gak bisa kan malu ya. Jadi kita mau belajar terus ibaratnya gitu. Terus ilmu sama dengan harta. Bener banget. Karena sebaik-baik harta yang ditinggalkan adalah ilmu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang meninggal, nah dia masih ninggalin anak-anaknya, ya lebih baik memang ditinggalkannya dengan ilmu gitu. Jadi dididik benar-benar, diajarkan ilmu sebaik-baiknya gitu, supaya nanti ketika orang tuanya meninggalkan kita nggak kebingungan mau kemana jalannya gitu. Suat sih Stefani, ya Allah. Terus apa lagi tuh? Ilmu sama dengan penolong. Tadi ya udah dijelasin kalau kita mau selamat pakai ilmu. Udah ya, itu selebihnya teman-teman bisa baca juga. Ilmu adalah pemimpin segala amal. Ilmu yang diamalkan akan bermanfaat. Amal tanpa ilmu sama dengan sesat. Ilmu tanpa ibadah kejam dan biadab, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.
Nah, yang terakhir nih aku mau jelasin, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi kita cuman kayak sholat aja, tapi kita nggak tahu bacaan-bacaan sholat, kita nggak tahu gerakan sholat, kita nggak tahu fungsi sholat apa gitu ya. Nah, itu agama tanpa ilmu. Kita puasa, kita nggak tahu niatnya, kita puasa nggak tahu untuk apa. Nah, itu akan lumpuh gitu teman-teman, kita akan tersesat lah ibaratnya. Ya, berikutnya, nah ada rumus kompetensi profesional. Jadi ini untuk menunjang kita supaya kita lebih profesional, untuk kita supaya lebih berprofesi. Itu ini rumus kompetensi profesional. Jadi nih yang tadi 3 keterampilan itu kan tadi ada 3 keterampilan ya. Tadi apa aja tuh? Coba, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Itu ada kompetensi belajar. Nah, ya ini rumusnya supaya kita punya kompetensi yang profesional, yaitu harus ada pengetahuannya, keterampilannya, dan perilaku. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kurang nih satu apapun, supaya kita bisa lebih maksimal, kita bisa lebih optimal dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu kita, dalam mengaktualisasikan diri kita di masyarakat. Kayak gitu ya. Terus nah nih kekuatan dari dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi kan tadi kompetensi ada 3. Nah, ini kekuatannya juga ada 3. Jadi kalau kita, bentar berisik. Jadi kalau misalkan kita udah punya ketiga keterampilan belajar itu, maka kita udah punya kekuatan itu gitu. Jadi ini tuh dimensi kompetensi itu ada 3. Nah itu lagi kekuatannya gitu. Jadi knowledge, attitude, dan skill ini penting banget buat teman-teman punya dan teman-teman kuasain ya, kayak gitu. Nah berikutnya ada lagi. Nah ini dia. Apa nih? Ada segitiga segala. Coba ada yang bisa jelasin nggak hierarki kompetensi? Bisa? Ratu bisa jelasin, Ratu? Jelasin tuh. Kayak pohon Natal. Pohon cemara ya. Ratu jelasin tuh, bisa nggak tuh? Atau Stephanie jelasin step. Sonia masih ada kan ya? Sonia nggak tidur kan, Son? Ya bisa tuh, coba dipahamin dulu tuh gambarnya gimana, maksudnya apa. Jadi ya Son, jadi ketawa mulu, ya Allah. Mantap Sonia. Itu kayak tingkatan gitu, ya benar. Ya betul sekali teman-teman, semuanya pinter, super sekali. Mantap dah pokoknya. Ya benar. Jadi ini pohon kehidupan, pohon kehidupan. Ada knowledge, skill, dan attitude. Itu bener banget nih yang dibilang sama Sonia. Dimana yang paling dasar adalah pengetahuan, terus diikuti sama keterampilan dan sikap gitu. Kenapa harus perilaku? Karena untuk menjaga kita tetap ada selamanya. Jadi yang tadi aku bilang juga ya, yang kita bisa hidup di masyarakat dengan baik itu dengan sikap kita yang baik. Jadi supaya kita bisa ada selamanya di dalam masyarakat gitu. Yang sholat udah rakaat berapa ya? Udah sholat tarawih sih, cuman nggak tahu, mungkin ini masih yang 4 rakaat awal itu gitu. Nah nanti gue tarawihnya nyusul sendiri, nggak apa-apa kok, kan sunnah. Terus yang berikutnya, mengapa harus tahu bagaimana untuk membantu kita mencapai posisi terdepan. Jadi supaya kita tahu apa sih, kenapa sih gitu kan, bagaimana gitu, yaitu untuk kita bisa mencapai posisi yang kita inginkan. Contohnya nih, kita
mau punya jabatan lebih tinggi di kantoran misal. Nah, target kan berarti target ya ibaratnya. Berarti kita harus tahu kita mau apa. Kita mau apa. Ketika kita tahu kita mau apa, kita tahu kita harus bagaimana. Gitu. Jadi kita punya rencana-rencana untuk mencapai posisi yang kita inginkan. Kayak gitu teman-teman ya. Paham gak sampai sini? Bentar lagi slide-nya habis. Waktunya udah 30 menit. Paham? Cakep. Ratu paham tuh? Kedengeran. Aduh. Sonia. Ya Allah. Stefani, paham Stefani? Bentar ya, bentar. Yuki ya. Tutup. Bentar. Maaf ya, ada kendala teknis. Ya maaf ya teman-teman, tadi ada kendala teknis. Jadi bentar. Maaf ya, maaf. Maaf ya. Soalnya kalau nggak ditutup pintunya itu berisi kedengaran. Soalnya masjidnya benar-benar depan rumah banget gitu. Nah, Stefani. Nah, ini udah paham ya teman-teman. Aku mau lanjut slide-nya. Nah, rumus lagi. Berantakan banget. Iya, jadi rumus lagi nih. Kompetensi dan keterikatan. Ini kompetensi dan keterikatan itu, ini P-nya itu komitmen ya. Jadi supaya kita punya kompetensi dan keterikatan yang baik, maka kita harus punya komitmen yang baik. Nah, komitmen rumusnya apa? Nih ada nih rumus komitmen, yaitu keyakinan dan motivasi. Jadi kalau kita mau punya komitmen yang baik, maka kita harus punya rasa yakin sama motivasi yang kuat. Jadi keyakinan itu apa sih? Misal ada yang nggak tahu nih keyakinan itu apa, ya udah yakin itu rasa mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita mampu aja dulu, ngerasa bisa aja dulu, kita bisa ngelakuin tugas itu dengan baik gitu. Jadi ketika kita dapat tugas nih, kayak tugas ini nih ya, tugas Pak Tono, yaudah kita rasa aja mampu dulu gitu. Kita bisa ngerasa, kita merasa kita mampu untuk melakukan tugas itu dengan baik. Nah terus berikutnya apa setelah kita ngerasa mampu? Berikutnya adalah motivasi. Motivasi itu apa? Minat dan antusias untuk melaksanakan tugas dengan baik. Jadi setelah kita yakin, kita ngerasa mampu dengan tugas yang akan kita laksanakan itu dengan baik, maka akan timbul motivasi, yaitu minat dan antusias untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Kayak gitu teman-teman. Jadi misal nih aku dapat tugas, misal aku dari bos aku, tugas Arika misalnya kamu harus rekrut orang dalam sebulan ini 40 orang gitu misal. Nah ya udah aku siap aja dulu. Nah itu apa namanya? Itu yakin. Ya siap bos gitu kan misal. Itu adalah rasa yakin aku gitu, keyakinan aku. Jadi aku ngerasa mampu dulu aja meskipun aku nggak tahu itu gimana caranya gitu. Nah tapi dengan kita udah ngomong oh ya siap bisa gitu. Nah itu akan sendirinya minat dan antusias ada gitu. Jadi kita akan mikir, wah gimana ya caranya buat ngerekrut 40 orang dalam sebulan. Nah kan akan timbul tuh minat kita, gimana cara kita bakal mikir gimana gitu kan. Nah itu antusias banget kan ngerjainnya juga. Jadi kita akan semangat dalam mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Stefani nanya, lu pakai contoh Oriflame ya? Iya, contoh Oriflame karena di Oriflame diajarin banyak banget gitu, nggak cuma jualan aja.
Ya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk jadi orang yang komitmen, kita harus punya keyakinan dan kita harus punya motivasi. Nah, komitmen ini penting banget, diingat ya, di garis bawahin, di italic, di bold. Komitmen ini penting, karena apa? Karena kalau kita nggak jadi orang yang komit, kita nggak jadi orang yang punya prinsip yang kuat dalam hidup, udah deh, nggak tahu jadi apa. Kita akan gagal di semua hal yang kita jalanin. Misalnya, gabung sama ini, gue ngerasa gak enak nih, kan berarti kita nggak punya komitmen. Sedangkan kita gabung sendiri, terus kita pergi, terus pindah cari tempat yang lebih kita rasa nyaman, terus ngerasa nggak nyaman lagi, kan berarti nggak punya komitmen lagi kan, kayak gitu. Nah, itu orang yang nggak punya komitmen itu dia akan terombang-ambing, ibaratnya kayak gitu. Dia akan terombang-ambing hidupnya, dia akan merasa gagal selalu, akan selalu merasa gagal kayak gitu ya. Makanya komitmen ini penting banget teman-teman tahu dan teman-teman pahamin, dan harus ada di dalam diri teman-teman nih pastinya, karena supaya nanti kedepannya masa depan teman-teman bisa lebih baik dan lebih nyaman gitu ya. Berikutnya, slide berikutnya adalah, nah ini juga nih, ini rumus lagi, udah ada 3 ya berarti rumusnya. Ini untuk menunjang perilaku kita. Tadi kan kita udah bahas ya, ada 3 kompetensi dalam belajar. Yang pertama apa? Knowledge. Yang kedua attitude, dan yang ketiga adalah skill. Nah, kan perilaku itu penting, ya kan? Perilaku itu penting. Nah, ini aku mau kasih tahu rumusnya untuk menunjang perilaku kita supaya baik. Nah, di materi yang aku bahas ini, aku ambil contoh itu adalah perilaku kenabian. Maksudnya adalah perilaku Rasulullah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau terkenal dengan sifat-sifatnya yang fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Ini adalah fatonah, amanah, sidik, tablik ini bahasa Arab nih, Stefani. Ini bahasa Arab, dan bahasa Indonesianya itu pandai. Fatonah itu pandai, amanah itu dapat dipercaya, sidik itu benar dan jujur, dan tablik menyampaikan kebenaran. Nah, untuk Ratu atau Sonia mungkin udah tahu ya sifat-sifat Nabi Muhammad, karena kan kita udah belajar dari SD, dari SMP, SMA gitu ya, sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini mau dikasih tahu di tuh kan TK belajar, mantap banget, luar biasa, berkah Ramadan. Iya, jadi ini penting banget gitu kan untuk menunjang perilaku kita. Ini keempat sifat ini harus ada: pandai, dapat dipercaya, benar dan jujur, dan menyampaikan kebenaran. Jadi dengan kita melakukan sifat-sifat ini nih, kita terbiasa dengan sifat-sifat baik ini, maka insya Allah perilaku kita akan baik gitu, sehingga akan menunjang hasil proses belajar kita yang kita lakukan dalam perkuliahan atau dalam kehidupan kita gitu. Jadi baik pendidikan formal, non formal maupun informal gitu ya. Terus ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang mau nanya atau mau nambahin? Ratu kan dari TK belajar tuh, ayo tuh coba di share tuh ke teman-temannya. Ya pokoknya kata kamu Mas Antun jangan lupa itu sama yang lebih tua. Nah, benar. Iya, betul banget. Jadi 5S perlu juga ya tuh ya. Sonia mau nambahin? Ini si Stefani mana ya menghilang? Oh iya. Iya, Stefani hilang. Ya, kalau Sonia nanya nih, kalau dampak dari orang yang nggak punya atau nggak biasa meniru perilaku Nabi gimana tuh gitu kan? Dan bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini kan sebenarnya sifat-sifat dasar banget ya yang harus seenggaknya tuh orang-orang tahu lah gitu. Nah, pandai, dapat dipercaya, jujur, menyampaikan kebenaran, itu sifat manusiawi banget kalau aku bilang, karena mungkin pandai, semua orang tuh sebenarnya pandai, cuman kita males atau rajin gitu ya, males atau rajin.
Nah, dampaknya kalau orang yang nggak biasa meniru perilaku Nabi, meniru sifat-sifat ini nih, yang perilaku-perilaku ini, mungkin ya kalau aku ambil contoh orang yang nggak bisa dipercaya, misal dia nggak punya sifat atau perilaku amanah, nggak bisa dipercaya deh orangnya misal. Nah, sekali dia udah bohong, misal si A sama si B, si A bohong nih, dia bilang kalau dia pas misalkan dia kecebur empang, terus dia teriak-teriak bilang kecebur, tapi ternyata pas disamperin sama si B dia nggak kecebur beneran, dia cuman bohong doang, berarti kan itu nggak bisa dipercaya ya. Terus ya udah, jadi ketika ada kejadian si A ini tenggelam beneran karena dia udah nggak bisa dipercaya orangnya, nah dia udah teriak-teriak padahal dia tenggelam beneran nih, tapi sama si B karena dia udah pernah bohong, dia nggak mau nolongin gitu, jadi dampaknya tuh akan merugikan diri dia sendiri gitu. Jadi harus jujur. Gitu ya. Terus ada yang mau ditanya lagi? Apa? Yaudah, kita lanjut ya. Kayak udah selesai sih. Dah, jeng jeng, selesai. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Sekarang aku buka sesi pertanyaannya deh. Emang tiga-tiganya harus dipakai. Iya, dengar. Oh, dari 3 komponen itu ya, keterampilan. Yang tadi ada knowledge, skill, sama attitude ya tuh. Nah, ada 3. Yang mana yang bagus? Apa yang bagus? Oh. Iya. Oke deh. Nih, kalau lebih baik yang mana? Gimana ya? Kalau aku pribadi sih lebih condong ke tiga-tiganya. Karena selain kita perlu ilmu ya, maksudnya perlu pengetahuan, kita perlu juga sikap yang baik, dan kita perlu juga keterampilan. Karena kalau kita nggak punya ketiga-tiganya ini, kita bakalan susah buat mengaktualisasikan diri kita. Contoh deh, kita di kampus pun dosen-dosen selalu ada kan beberapa dosen yang bilang, kalian tuh punya keterampilan apa gitu, kalian tuh harus punya suatu keterampilan yang memang nanti bakal jadi basic kita buat kita mengaktualisasikan diri kita ke depan gitu. Jadi memang dari ketiga itu memang penting semuanya gitu, tapi mungkin memang nggak ada manusia yang sempurna ya, balik lagi nggak ada manusia yang sempurna yang ketiga-tiganya itu benar-benar maksimal banget, tapi seenggaknya sikap dia baik, terus dia mau belajar, karena dengan dia mau belajar dia bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu seiring berjalannya waktu dia belajar kayak gitu. Jadi intinya sih belajar, kita mau belajar gitu, mau belajar dan kita mau dibilangin gitu loh, ibarat itu nggak egois. Iya, nggak batu, nah tuh nggak batu. Jadi harus kalau orang ngomong kita harus mau dengerin juga, jangan maunya didengerin aja. Nah, udah kejawab belum tuh? Iya, Sonia koruptor diapain enaknya? Koruptor itu dia koruptor itu kan dia makan uang masyarakat ya, uang negara, uang rakyat gitu ibaratnya. Sebenarnya itu salah sih, karena dia nggak jadi orang yang jujur gitu, nggak amanah, nggak bisa dipercaya. Apaan tuh?
Gak kedengaran. Itu orang yang ambil orang lain. Ya, Itu juga dia pegawai negeri atau swasta banyak. iya benar-benar. Jadi saudara kita atau dia kan juga bisa kayak gitu. Iya, dari hal-hal kecil ya. Bukan ketemu ya kan? Aduh. Iya, jadi Lembek banget lembek banget kayak badan lo soal. iya, hukum di Indonesia itu masih lembek banget karena hukumnya itu masih tumpul tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi sama orang-orang yang ngelakuin kesalahannya nyolong ayam atau nyolong pisang misal, itu dihukumnya berat banget. Tapi giliran sama yang koruptor tuh ya, yang koruptor di pejabat-pejabat negara, tapi mereka ya diperlakukannya enak gitu, tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya gitu, emang iya ya, kebalik ya, tumpul ke bawah. Bener Teh Pani ya. Jadi kayak gitu ya. Hukum Indonesia lembek ya, lembek banget emangnya. Itu makanya kita sebagai penerus generasi bangsa, celah bahasanya, kita harus jadi generasi yang baik gitu. Nah, 4 perilaku tadi tuh harus ditanamkan, diazamkan di diri kita supaya kita bisa merubah generasi ke depan gitu ya. Azam. Iya, azam itu maksudnya ditanemin gitu, ditanemin di diri kita gitu loh, Step. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Tanemin. Aduh, Ratu Depok. Ada lagi yang mau tanya? Udah stres. Azam apaan? Azam itu? Tami mau nanya, Arisha Tami. Tami mau tanya. Bukan azab. Ada. Bukan azab, Stefani. Azam dan azab beda. Kalau azab itu orang yang maksiat, orang yang salah, orang yang melakukan maksiat deh, pokoknya yang perilaku yang salah itu diazab sama Allah gitu. Kalau azam tuh kita yang mengazamkan di diri kita, jadi kayak prinsip komitmen gitu, kita mau kayak gimana gitu. Gue kenal tuh azam. Azam siapa Azam? Ngapa kita jadi ngobrol ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Woi. Stefani. Stefani udah ngerti kan? Udah. Kalau udah mau kita tutup aja belajarnya. Sharing aja ya biar enak. Udah belum? Ya udah. Aku mau kasih tahu kesimpulannya dari sharing ini deh. Kesimpulannya adalah dengan kita memiliki komponen belajar tadi tuh yang knowledge, skill ataupun attitude, maka kita akan bisa mengaktualisasikan diri kita di masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin ya. Dan itu adalah penting harus kita milikin, karena jika tidak ada satu aja yang kurang, maka kita tidak akan maksimal untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Makasih banyak udah nyempetin waktunya, udah mau gabung, udah mau join. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdayalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Banget Aris. Upload cepetan.